Halo semuanya, selamat malam. Hai Azlan, Axel, sama Syahla. Kedengeran suaranya? Kedengaran, Kak. Kedengeran ya? Oke, sip. Kita akan mulai saja. Tara, Tara coba absen dulu. Itu siapa nih yang belum join? Selamat malam. 4 Muklis belum ya? Axel udah, Azlan udah, Akhtar belum, Janitra belum, Putu Semara belum, Aibat belum, Syahla udah. Oke, sip. Kita akan mulai saja ya. Ini Semara udah join. Hai Semara, selamat malam. Nah, udah pada makan malam semuanya? Sudah, Kakak gimana? Udah ya, Syahla udah. Kalian tuh udah makan juga tadi ya. Syahla makan sama apa? Dan yang lain juga makan sama apa? Kan udah jam 8:30 ya. Kalau misalnya masih belum makan, boleh langsung diambil aja. Karena sudah terlalu malam ya. Anyway, kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini ya. Jadi, semoga kabarnya baik semua. Dan untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, di mana kalian akan belajar yang namanya tentang analisis data, ya, yaitu solusi kasus analitis gitu. Kita akan mulai belajar yang namanya study case ya untuk hari ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, ini udah pada join nih. Hai Janitra, Ahmad, Muklis, Haibat, sama Ahtar. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran baru, ada yang masih ingat gak minggu lalu belajar apa? eh, Penghapusan data gitu Kak. Apa data? Memperbaiki data. Yes, Pengolahan perbaikan data. data. Pengolahan data, betul ya. Kita akan melakukan, kita sudah melakukan pembersihan data ya, betul. Kemarin kan sudah tahu gimana caranya data itu bisa disebut sebagai kotor, data yang kotor, lalu gimana cara bersihinnya juga. Karena udah tahu gimana cara ngebikin kolom baru ya, kayak kolom profit. Dan hari ini kita masuk ke dalam study case ya. Sarah. Nah, ini kalian coba share screen dulu ya. Jadi study case ini kayak gimana? Kalian akan belajar untuk membuat macam-macam analisis gitu ya, membuat macam-macam analisis sesuai dengan kasus yang udah kalian kita akan gunakan gitu nanti. Ya, jadi nanti biasanya ada yang namanya pitching ya. Pitching itu adalah sebuah presentasi sebenarnya. Jadi mirip-mirip nih antara pitching dan juga presentasi gitu ya. Nah, nanti bisa presentasi tentang apa atau pitching apa, bebas. Kalian mau infonya seperti apa itu boleh, terserah kalian ya. Nah, jadi kalian nanti bisa memilih ya beberapa kasus memilih satu kasus dari beberapa kasus. Ada 7 kasus ya, ada hasil ujian, perekonomian dunia, menu McDonald's, lowongan analisis data, penerbangan keluar angkasa, IMDb film, sama startup. Nah, nanti em, kita akan menganalisis bareng-bareng, atau misalnya kalian mau pilih sendiri dan juga pengen menganalisis sendiri juga boleh ya, bebas.
Nanti kalau misalnya mau bareng-bareng berarti di voting ya, mana yang paling banyak dipilih kasusnya gitu. Tapi kalau misalnya mau buat sendiri juga boleh. Oke? Nah, nanti ada beberapa study case yang bisa kita pakai, misalnya hasil ujian, terus nanti negara-negara dunia, habis itu menu restoran cepat saji, McDonald's, lowongan analisis data, penerbangan luar angkasa, film, ya, kemudian startup. Nah, nanti kita akan belajar gimana cara membuatnya mulai dari uh, penjelasan masalahnya apa, ya, kemudian nanti kita juga untuk melakukan ekstraksi, habis ekstraksi data, kita akan melakukan persiapan, ya. Dari persiapan ini kita lakukan lagi berikutnya adalah riset ya. Setelah riset kita buat visualisasi nanti ya setelah pertemuan minggu ini gitu. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan coba mencari tahu dulu masalahnya itu apa sih. Lalu nanti kita akan membuat sebuah solusi-solusi dalam bentuk data gitu ya. Nah, ini banyak sih langkah-langkahnya. Terus ada Trello juga ya. Nanti misalnya mau ngebikin sebuah manajemen proyek itu pakai Trello ya. Biasanya kan ada yang namanya kerja kelompok. Nah, cuman kadang karena nanti saat bekerja itu orang-orangnya jauh-jauh gitu ya, nggak dalam satu tempat. Nah, kita perlu online. Trello bisa digunakan untuk manajemen proyeknya gitu. Ya, oke, itu aja materinya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, sambil nunggu, boleh di voting dulu ya. Kalian mau pilih yang nomor berapa? Coba dibaca dulu aja. eh Nih, kayak gini ya. Coba kalian ketik dari angka 1 sampai 7, diketik di chat Zoom, pilih yang mana yang kalian pilih ya. Coba tolong diketik. Yuk, diketik di chat Zoom semuanya. Mau pilih yang mana? Boleh dibaca dulu. Oke, baru 7. Berarti 2 orang lagi. Oh, malah ini ada yang duplikat-duplikat nih. Kadang bisa polling nggak sih di chat Zoom, di Zoom tuh? Ntar, harusnya bisa sih. Oh, tuh. Oh, nggak bisa, Hmm. Nah, coba ayo dipilih lagi, dibaca lagi. Nggak bisa. Udahlah, udah di chat Zoom aja ya. Nanti kalau hitungin. Mana berarti yang paling banyak? Tiga, 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 tiga. Oh, tiga banyak ya. Tiga ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sama empat ya udah. Tiga ya. Tiga paling banyak ya. Berarti tiga itu tentang menu McDonald's ya, makanan ya. Oke. Nah, nanti kalian bisa langsung buka aja via Skota, silahkan. Kita buka via Skota masing-masing. Berarti yang terpilih kasus McDonald's ya. Misalnya ada yang mau
kerjain kasus yang lain boleh, tapi nanti eh, kerjainnya sendiri aja ya langsung gitu. Nah, kalian boleh buka langsung akunnya, berarti dikerjain yang nomor 10 ya. Kalian buka yang nomor 10 di VS Code-nya. Nah, ke nomor satu, ya ini sama aja sih tadi penjelasannya ya bisa dilihat dari sini. Nanti kalian buka-bukain aja langsung ya. Klik tombol selanjutnya, selanjutnya lagi, dan berikutnya ya. Kita buka profil. Nah, langsung ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kita langsung ke nomor 3 ya. Boleh. Udah ya. Oke, kalau sudah dibaca, kalian bisa lihat juga datasetnya. Di sini ada menu CSV ya. Nah, itu tampilannya. Nah, oke, berarti langkah pertama apa? Seperti biasa ya, kita akan melakukan yang namanya import ya. Nah, ini kita import pandas SPD. Kemudian kita tinggal baca dulu ya, berarti df itu sama dengan pd.read_csv ya. CSV panggil nama filenya itu menu.csv. Nah, biasanya kita membaca untuk 5 baris teratas dulu ya, pakai df.head gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian play, nanti akan muncul 5 baris teratasnya. Ya, eh. Nah, ini udah muncul nih 5 baris teratasnya ya. Coba dibuat dulu seperti ini yang sudah tampilannya tolong dikasih tahu di chat Zoom di ketik angka satu ya.
Ya, coba diketik angka satu dulu chat Zoom. Berhasil ya. Sebentar ya, Pak Dut mau ngambil dulu ini paket. Wait. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang pertama-tama, kita coba ngelakuin analisis data dulu ya. Misal, kita pengen tahu kategori apa sih ya yang punya kalori tertinggi gitu ya, atau rata-rata kalori per kategorinya itu berapa ya. Jadi nanti kalian tinggal buat aja nih rata-rata kalori makanannya ya dengan pakai grup by. Jadi ternyata untuk rata-rata kategorinya itu beef dan pork tuh ya. Kita tinggal urutin aja ya bentar. Kalau misalnya kita mau mengurutkan dari tertinggi ke atas gitu ya, pakai yang namanya sort values. Nah, jadi nanti kalian bikin aja, misalkan di sini udah ada dot min ya. Nah, kalian tinggal kasih yang namanya dot sort values ascending false gitu. Artinya dia akan diurutkan dari yang tertinggi ke terendah ya. Jadi ternyata kategori chicken and fish itu adalah kategori yang punya kalori tertinggi, sedangkan beverages itu terendah ya. Beverages itu apa berarti? Minuman Ah, itu kan Kak? Pak manusia ya? Eh, enggak Apa Kak, Ahmad? sorry. Enggak. Tadi Oh aku enggak. salah Nah, ngomong aja. oke. Eh, ini di chat Zoom Semara udah ada itu langsung menu CSP-nya di nomor 3 ya, bukannya nomor 3.
Dia udah langsung otomatis ada sih. Ada nggak? Ketemu nggak Semara? Nah, kalau sudah nanti ini ya, kita bisa menemukan juga untuk makanan apa yang punya sodium atau apa sodium, bahasa lainnya. Sodium itu artinya makanannya punya apa? Punya garam bukan Kak? Yes, kandungan garamnya itu tertinggi gitu ya. Betul, betul, betul. Sorry. Nah, misalnya mau diurutkan lagi juga boleh ya. Jadi ternyata sodium tertinggi itu dimiliki sama chicken McNuggets ya, ada 40 piece. Kayak itu sodiumnya gede banget tuh, 3.600 miligram ya. Terus ada Big Breakfast with Hotcakes and Egg Whites, itu juga gede ya. Nah, ini dengan apa item dengan sodium lebih dari 500 miligram ya. Coba dibuat. Nah, misal kita pengen coba ini dibuat dulu ya. Kalau sudah ketik angka 2, silakan untuk analisis kategori apa kalori per kategori sama sodiumnya ya. Coba dibuat dulu. Ketik angka 2 kalau sudah. Dan kalau ada yang bingung tanyain. Sudah? Insyaallah udah ya. Yang lain tolong diketik juga di chat Zoom. Semara sudah. Yang lain jangan lupa di komen.
Oke, udah ya. Nah, ini kita udah tahu nih kategori-kategorinya. Sekarang kita akan coba membuat sebuah hmm, analisis masalah sama solusinya ya. Nah, jadi kayak gimana? Jadi, kalian bisa langsung membuat dahulu untuk cek masalahnya apa ya. Kalau misalnya hubungan dengan makanan, biasanya masalahnya apa? Hmm. Kenapa Kak? Hubungan Hubungan dengan makanan biasanya masalahnya apa? kurang enak. Misalnya kayak ada rambut gitu kan ya di makanan. Oke, ya. Nah, kalau Iya. masalah yang seriusnya apa? Masalah seriusnya, kurang lengkap. Kurang lengkap Kandungan dalam bahan hal yang terlalu banyak. bahan-bahan yang terlalu Iya. banyak. Oke. Tadi kurang lengkap apa? Misalnya, Misalnya dagingnya kurang atau dagingnya gak dikasih gitu. Nasi oke, doang. kurang kurang protein gitu ya sebutannya ya. Ya, Oke. Nah, betul. Jadi tadi yang disebutin sama Syahla, Ahmad, sama Haibat juga betul ya. Eh, kalau misalnya ngomongin makanan berarti dia nutrisinya gitu ya, nutrisinya yang kadang belum tercukupi ya, atau misalnya kelebihan juga ada mungkin ya. Nah, pertama kita akan coba cari dulu makanan-makanan yang punya masalah seperti itu. Caranya gimana? Kalian tinggal bikin dulu pertama beberapa kolom yang baru ya. Kita bikin calorie from fat dibandingin sama kalorinya. Itu akan membuat persentase ya, fat percent of calories. Terus kita juga ngebikin yang namanya eh, problem high fat ya, di mana nilainya lebih dari 300 dan problem high sodium lebih dari 600 sama low fiber ya. Dietary fibernya itu kurang dari 5. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian play eh bentar. Nah, kayak gini ya. Ya nanti kalau di play masih belum ada perubahan, tapi dia nambah kolom yang baru gitu ya. Nah, nanti kita bikin juga nih solusinya sekaligus. Jadi, misalnya ternyata dia adalah problemnya high fat. Berarti kita kasih tahu lemaknya jangan ketinggian. Sodiumnya berarti kurangi garamnya. Kemudian low fiber berarti tambahin buah sama sayurnya. Ya, jadi nanti kita tinggal analisis masalah ya di mana nutrisinya tadi yang kurang sama yang lebih itu kita gabungkan dengan solusinya ya. Nah, nanti kalau di play, nah muncul ya. Jadi nanti akan dapat nih egg muffin gitu ya. Ini adalah problem low fiber. Terus kita kasih tahu kurangi penggunaan keju atau saus tinggi lemak ya. Nah, misalnya kalian pengen lihat nih, ini hasilnya seperti apa sih Kak? Berarti bisa kalian pakai juga menggunakan yang namanya 2CSP ya. Nah, ini kita bikin aja hasil analisis .csv. Nanti kalau kalian play akan muncul nih hasil analisisnya di sebelah kiri ya. Supaya nanti kalian bisa lihat hasilnya keseluruhan. Nih ya. Nah, jadi nanti oh itemnya itu seperti ini ya, ada egg muffin, terus nanti dia hasilnya seperti apa gitu. Ya, dia dikasih tahu nanti masalah setiap item makanannya ya. Coba dibuat dahulu kayak gini ya.
Nah, kayak gini ya, biar indeksnya nggak muncul. Oke, coba dibuat dulu. Yang sudah ketik angka berapa tadi terakhir ya? Dua ya, tiga berarti. Tolong ketik angka tiga.
Nah, jangan lupa diketik di chat Zoom. Angka 3 ya kalau udah. Sudah semua, 3 menit lagi aja ya, kita lanjutin.
Oke, udah ya. Berhasil nggak? Coba lihat hasilnya. Nanti ada muncul di sebelah kiri ya untuk datanya. Udah ya. Nah, kalau sudah kita lanjut. Tiga, oke, udah berhasil ya. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Untuk bagian berikutnya kita akan coba mulai mengelompokkan aja ya. Kita mau mengelompokkan data-datanya ya, mana yang kalori tinggi, sodium tinggi, sama gula tinggi ya. Nanti selain itu berarti kita bilang dia sebagai sehat ya. Nah, jadi nanti kalian bikin dulu seperti ini ya. Kita akan coba buat berarti ya. Kan misalnya kita udah punya kalori-kalorinya juga ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi. Kalau misalnya dia high kalorinya yang tadi udah kita buat, ya itu adalah nilainya tinggi gitu ya. Maka kita cek nih ya sama sodium dan juga sugarnya. Nah, nanti kita tinggal grup by aja dan masukin ke dalam grup. Ya, mana sih makanan yang termasuk kategori tersebut. Nah, jadi nanti kalau kita hitung, oh ternyata yang gula tinggi itu ada 78 makanan. Ya, kemudian kalori tinggi itu ada satu. Sedangkan makanan sehat di McDonald's cuma ada 57. Ya, coba dibuat dulu. Ya, dari baris 34 sampai sampai value counts. Silakan coba dibuat dulu.
Yang ada pertanyaan tanyain ya.
Sudah semua? Sudah ketik angka 4 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah semua nih. Oke, nah kalau sudah kita lanjutin lagi. Ini kan udah mengelompok-kelompokkan makanannya ya. Nah, sama ya kalau misalnya kalian bikin solusinya berarti nanti kita coba searching dulu aja untuk solusi-solusinya gitu ya. Nah, oke. Ini untuk bagian berikutnya ya. Kita akan coba mengambil dari surfingnya ya dan juga kita mencari masalahnya juga ya. Ini di bawahnya lagi aja. Ini terakhir deh kayaknya. Ini kalian buat surfingnya. Habis itu kita tinggal buat solusinya juga ya. Nah, setelah itu kita langsung group by aja sih. Sorry, group by value counts ya untuk ngelihat flag masalahnya. Misal solutionnya juga boleh.
Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya muncul lagi ya untuk si kategori-kategori makanannya ya. Atau kita ambilinnya yang ini aja deh, solusinya aja ya. Karena yang kategori makanannya kan udah nih. Nah ya, kurangi gula, tambahi sayur, itu ada banyak. Ya, coba dibuat dulu. Dari sini ya, serve J-nya. Ya, 4 menit lagi aja, habis itu udah beres ya. Ntar kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya. Ya, itu udah mulai ini ya, bahas visualisasi data nanti.
Sip, udah ya. Nah, nanti sisanya dilanjutin lagi aja di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan dulu nggak semuanya? Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Nanti kita lanjutin lagi di minggu depan ya untuk bahas visualisasi data. Nah, untuk yang analisis data ini, kasusnya bisa kalian coba explore lagi, ada beberapa ya. Itu bisa dilihat lagi gitu di kodenya. Oke? Itu aja untuk kelas hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. So, bye-bye. Selamat malam semuanya. Dadah Azlan, Excel, Syahala, Janitra, Ahmad, Malam Kak. Hebat, Ya Semira. kakak, terima kasih. Bye. Atta. Makasih Kak. Thank you ya.